Setiap tanggal 1 Juni, kita seperti punya ritual nasional yang sama. Lapangan-lapangan upacara penuh, bendera dikibarkan. Pidato-pidato pejabat bergemuruh di pengeras suara, dan lini massal media sosial mendadak penuh dengan gambar Garuda yang megah. Kita merayakan seolah-olah 5 sila yang dirumuskan para pendiri bangsa pada tahun 1945 sudah hidup dengan sehat di tengah-tengah kita. Namun mari kita sejenak melangkah keluar dari ruang upacara. Mari kita matikan layar gawai kita yang penuh kutipan manis, lalu kita berjalan ke pasar-pasar tradisional, ke kolong-kolong jembatan, ke desa pedalaman yang listriknya masih hidup mati, atau bahkan ke ruang-ruang sidang pengadilan kita. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab hari ini bukan lagi apa itu Pancasila, melainkan apakah sila-sila itu sudah benar kita jalankan? Atau jangan-jangan Pancasila baru sekedar menjadi mantra kosmetik yang dihafal, tapi gagal diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Ini dia Point of View Sindo News. Mari kita bedah satu persatu secara jujur, berdasarkan apa yang dilaporkan oleh media-media arus utama kita di belakangan ini. Kita bicara tentang sila pertama dan kedua, ketuhanan dan kemanusiaan. Kita adalah bangsa yang sangat religius di atas kertas. Namun mengapa di lapangan kita masih sering membaca berita tentang intoleransi, persekusi rumah ibadah, hingga kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan? Kemanusiaan kita seringkali robek ketika media massa mengabarkan bagaimana kekerasan kerap terjadi. Konflik vertikal dan horizontal juga masih terjadi. Atau bagaimana pengusaha merampas hak-hak masyarakat adat atas nama pembangunan prasarana. Kebijakan seringkali bergerak lebih cepat ketimbang perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita bangga dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Namun persatuan kita hari ini terasa rapuh di media sosial. Polarisasi, gesekan antar kelompok, hingga isu SARA yang masih menjadi bara dalam sekam. Persatuan tidak bisa dibangun hanya dengan jargon. Ia butuh rasa keadilan yang merata. Lalu bagaimana dengan sila keempat? Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita melihat demokrasi kita hari ini berbiaya sangat mahal. Berbagai laporan investigasi media arus utama berulang kali menyoroti bagaimana produk legislasi, mulai dari revisi undang-undang tertentu hingga aturan turunannya, seringkali dikritik karena minim partisipasi publik yang bermakna. Permusyawaratan di parlemen kerap kali terlihat seperti bagi-bagi konsesi di antara elit politik ketimbang mendengarkan jeritan rakyat di akar rumput. Dan puncaknya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sila yang paling sering menangis di lapangan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS dan sorotan media nasional terus mengingatkan kita tentang angka ketimpangan ekonomi yang masih sangat lebar. Kebijakan seringkali dinilai belum menyentuh substansi keadilan bagi rakyat kecil. Di saat yang sama, kita melihat sebagian pejabat publik memamerkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat hantaman inflasi dan sempitnya lapangan kerja formal. Kritik ini bukan untuk melemahkan bangsa. Justru karena kita mencintai Indonesia, kita harus berani menunjukkan di mana letak lukanya agar bisa diobati. Kita tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Momentum hari lahir Pancasila
harus menjadi titik balik, bukan sekedar seremoni. Lantas apa langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah? Pertama, pembersihan di sektor hukum dan keadilan. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kebijakan penegakan hukum harus bersih dari intervensi politik dan komersialisasi materi. Kasus-kasus korupsi kakap yang diungkap lembaga penegak hukum belakangan ini harus dikawal sampai tuntas, tanpa tebang pilih. Tanpa hukum yang adil, sila kelima hanya akan menjadi mitos. Kedua, kebijakan ekonomi yang sentris rakyat atau people-centered economy. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada gunanya jika kekayaan hanya berputar di lingkaran 1% penduduk. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan hilirisasi dan investasi agar benar-benar memberikan dampak langsung berupa lapangan kerja yang layak bagi masyarakat lokal, bukan sekedar angka-angka produk domestik bruto yang cantik di atas kertas. Subsidi harus tepat sasaran dan jaring pengaman sosial harus diperkuat tanpa adanya kebocoran korupsi. Ketiga, pengambilan marwah partisipasi publik. Dalam merumuskan kebijakan publik, baik itu undang-undang, proyek strategis nasional, maupun regulasi daerah, pemerintah dan DPR wajib membuka ruang dialog yang inklusif. Jangan posisikan kritik dari akademisi, mahasiswa, dan pers sebagai ancaman, melainkan sebagai check and balance yang menyehatkan jalannya roda pemerintahan demi hikmat kebijaksanaan. Namun satu hal, negara ini terlalu besar jika hanya dibebankan kepada pemerintah. Pancasila bukan hanya milik istana atau gedung parlemen. Pancasila adalah milik kita yang berada di jalanan, di kantor, di sekolah, dan di rumah tangga. Bagaimana rakyat bisa ikut memberikan dukungan? Dukungan paling nyata bukan dengan memuji pemerintah secara buta, melainkan dengan menjadi warga negara yang aktif dan kritis. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita bersuara melalui koridor yang konstitusional. Ketika kita melihat hoaks yang memecah belah bangsa, kita menghentikannya di jempol kita sendiri. Itu adalah wujud konkret dari sila ketiga. Selain itu, hidupkan kembali roh asli Pancasila, yaitu gotong royong. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, solidaritas sosial di tingkat komunitas harus diperkuat. Membantu tetangga yang kesulitan, mendukung usaha mikro di sekitar kita, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku atau agama dalam kehidupan sehari-hari, itulah pembumian Pancasila yang sesungguhnya. Rakyat yang berdaya adalah fondasi dari negara yang kuat. Sindo News berpendapat, Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi bangsa yang besar. Kita punya kekayaan alam melimpah, kita punya bonus demografi, dan yang paling penting, kita punya jangkar ideologi bernama Pancasila. Pancasila adalah artistik platform, sebuah kalimatun sawah atau titik temu yang luar biasa yang mampu mengikat ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Namun kebesaran sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa megah upacara peringatan hari lahir ideologinya. Kebesaran kita diukur dari seberapa berani kita meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas utama dalam kebijakan negara dan perilaku sosial kita. Jika Pancasila terus diabaikan dalam praktik kebijakan, kita hanya akan berjalan di tempat, atau bahkan mundur ke belakang, terjebak dalam pusaran konflik internal dan ketimpangan yang akut. Momentum 1 Juni tahun ini harus kita jadikan hari untuk pulang ke Pancasila, pulang kepada keadilan, pulang kepada kemanusiaan, dan pulang kepada persatuan yang tulus. Pemerintah
harus memimpin dengan keteladanan, dan kita sebagai rakyat harus mengawal dengan kesadaran. Hanya dengan cara itulah Indonesia bukan lagi sekadar menjadi bangsa yang berpotensi besar, melainkan benar-benar menjelma menjadi bangsa yang besar, adil, makmur, dan berdaulat di bawah naungan Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita bumikan, bukan sekedar kita hafalkan. Saya Teguh Deha, terima kasih telah menyaksikan.